Halo Sobat MC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto dan juga Mas siapa Mas? Mas Daniel. Mas Daniel ini dari Sidoarjo ya? Mas Daniel ini sudah berapa kali ke sini ya? Sekitar 2 kali mungkin ya? Tiga kali ini? Tiga kali ini. Dan di sini Sobat, saya itu ingin sedikit berbagi pengalaman dan juga berbagi cerita tentang apa ya? Seputar dunia tasonansi. Nah, ini tadi Sobat, Mas Daniel ini kesini, beliau membawa 2 buah pusaka. Nah, 2 buah pusaka ini salah satunya Sobat, ini ada ceritanya, gitu loh. Ada cerita Mas ya? Nah, ceritanya ini adalah apa ya? Bisa dikatakan itu cerita yang unik dan juga sekaligus setengah mistik. Nah, mungkin di antara Sobat selama ini juga pernah mendengar tentang keris tarikan, lalu juga keris yang datang sendiri, lalu juga ada yang keris berdiri. Mungkin Mas Daniel juga ya. Lalu juga keris-keris yang lainnya bisa dipakai sebagai media penyembuhan. Mungkin pernah mendengarkan yang seperti itu. Nah, kebetulan Sobat, di sini Mas Daniel ini juga membawa satu bilah keris dan juga tombak. Tetapi yang ada cerita mistiknya itu yang tombaknya Mas. Yang tombaknya. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda. Nah, ini Sobat. Ini adalah tombaknya, yang mana di tombak ini menurut Mas Daniel dapatnya dari Pak D-nya. Dari Pak D-nya. Mungkin Mas Daniel bisa menceritakan sendiri kepada para penonton awal mula dapatnya tombak ini seperti apa gitu. Karena ini Sobat, ini sesuatu yang unik. Saya senang gitu loh. Ya, saya senang bahwasanya di samping saya itu mengedepankan sisi logika. Kalau di video-video saya akan selalu mengedepankan sisi logisnya. Nah, di sini ini ada sisi yang bisa dikatakan agak sedikit mistik. Ayo Mas, saya menceritakan. Ini tadi saya sudah gini, Mas, ayo kita bikinkan videonya. Baik, terima kasih. Jadi jujur sebenarnya saya sendiri pun juga orang yang mengesampingkan masalah mistis atau hal-hal yang berkenaan dengan klinik-klinik atau apalah itu yang berkenaan dengan keris ya. Cuman cerita ini memang langsung memang datang dari Pak D saya itu tadi. Bukan Pak D sih tepatnya ya Mas. Ini Pak D-nya calon saya. Pak D-nya calon istrinya. Calon saya nonton. Jadi itu beliau ceritanya dikasih satu pusaka seperti itu, satu tombak. Diberi satu tombak oleh temannya, yang tombaknya itu saya tidak tahu rupanya seperti apa karena sudah diberikan ke teman yang lain seperti itu ceritanya. Jadi tombak itu diberi oleh seseorang yang katanya orang ini tidak cocok sama tombak ini, akhirnya diberikan ke Pak D saya itu tadi. Kemudian suatu saat diceklah bilah gitu tadi, dicek, dilihat. Nah Pak D kebetulan rokoknya habis, ditaruhlah di meja dekat sama korek api juga. Nah korek itu kalau nggak dipantik juga tidak mungkin muruk, gitu, nggak mungkin hidup. Nah, ditinggallah beli rokok, balik-balik itu sudah gosong mejanya tempat keris itu tadi, sudah kebakar kemebul gitu. Sudah keluar apinya ya, entah ya, kalau korek tiba-tiba meletup sendiri juga kan tidak mungkin gitu ya, pasti ada yang memantik atau apa ya, nggak tahu seperti itu. Terus kemudian akhirnya itu keanehan pertama, tapi bukan yang ini, yang satunya yang besar yang dikasih itu. Nah itu disimpan, dimasukkan kembali, ditaruh di lemari seperti itu. Terus keesokan harinya waktu dicek lagi, dibuka lemarinya itu sudah ada 2. Tadinya cuma satu itu tadi yang menyebabkan meleduk itu tadi. Terus datanglah yang ini. Yang ini datang. Akhirnya namanya ini beliau kan juga suka seni gitu ya. Itu dibuatkan figura, disimpan gitu. Itu mau disimpan selang beberapa hari gitu tadi, kodak bunyi kelotakan gitu ya di figura. Dikira yang itu tadi, yang nakal itu tadi. Akhirnya yang nakal ini sudah diberikan ke temannya yang lain. Dalam artian nakal itu dia menarik gitu tadi ya?
menarik pusaka yang lainnya kan. Dan bikin nggak tenang kan antara kebakar terus nggih kotak-kotak di dalam nah dikira yang kotak-kotak itu yang itu tadi yang kebakar itu tadi nggih akhirnya diberikanlah yang besar itu diberikan ke temannya yang lain. Aku gak cocok dikasih yang lain, nah tinggal yang ini. Nah, yang ini tetap di dalam Tigora. Nah suatu hari masih kotak-kotak lagi loh, kok iki sing kotak-kotak gitu. Paginya dilihat Tigoranya sudah jatuh pecah. Tigora yang dibuat ini sobat. Pusaka ini kayaknya nggak tahu kenapa loh ya. Ada sesuatu yang beda kalau saya rasakan loh ya. Kok ini? Saya itu pernah gini mas, bentar ya tak dekatkan ke mas Dani saja. Saya pernah mereview dari sebuah pusaka itu milik orang mas. Di tengah video itu saya kayak kepala itu kayak nyut gitu. Langsung saya sarungkan. Saya ganti posisi. Tadinya saya duduk di atas, saya duduk di bapak, duduk saya di bawah, saya gitu. Ya nggak apa-apa mas. Saya coba lagi dan nyut lagi, saya gitu. Wah, saya serahkan ke beliaunya. Pak, silakan panjenengan saja yang memegang. Oh iya mas. Nah, habis bikin video itu beliau tak bilangi. Saya tadi nggak tahu kenapa ya. Waktu bikin video itu kepala saya langsung nyut. Untuk yang pusaka yang ini saja. Kalau lainnya enggak ada apa-apa. Ini memang pusakanya beliau. Saya wah. Nah terus kedua kali saya pernah mas. Ini. Kalau panjenengan mungkin kemarin tahu saya pernah mereview pusaka yang terbungkus kain mori. Salah satunya ini. Ini bekasnya tombak cacing kanil ini sobat. Nah ini. Waktu mereview ini pun juga saya yut gitu. Kepala itu. Nah ini tadi mas Daniel waktu cerita. Itu saya pun juga sekarang loh ya, ini merasakan. Entah ini apa ya, saya nggak tahu ya. Mungkin panjenengan kalau ada yang punya indera keenam, silakan dilihat. Apakah memang ngedap namanya? Ya kalau boleh dibilang bahasa tosan ajinya itu pusaka ngedap-ngedapi, kayak gitu. Nah, mungkin juga ini salah satunya. Apalagi pusaka ini tadinya ya mas ya, itu datang sendiri. Terus. Selama ini tuh saya cuma dengar cerita. Tapi di sini Mas Daniel langsung berhubungan sendiri dengan sang pelaku berarti ya, sang pelaku utamanya. Pak D-nya calonnya Mas Daniel ini backgroundnya apa ini mas? Beliau sebenarnya orang umum sih, biasa. Cuma kalau ditelisik ke atas nih masih itu tadi masih keturunan yang babat alas mana sih saya lupa daerah Prambon itu. Itu kalau ceritanya beliau itu masih apa istilahnya bangsawan Mojopahit terakhir. Zaman itu masuk masih keturunan Ningrat ini berarti. Gitu guys. Itu. Jadi berarti gini, saya sambung lagi juga. Saya dulu simbah saya dari pihak ibu itu orangnya suka lelaku mas, suka tirakat memang zaman dulu itu. Jadi beliau itu sebenarnya kalau cerita itu memang berkali-kali sih kalau bersinggungan masalah dengan pusaka. Salah satunya itu yang paling saya ingat waktu itu beliau duduk-duduk gitu malam duduk-duduk. Terus ada semacam kayak sinar pelangi gitu. Sinar pelangi itu membentuk huruf 8. Huruf 8 dan dia itu bersinar pior gitu. Terus ke bawah terus menyentuh tanah. Nah, waktu menyentuh tanah itu sama simbah saya itu diparani lah. Dilihat apa sih sebenarnya? Ternyata itu berbentuk kayak angka 8 tapi dari besi, kata beliau seperti itu waktu bercerita. Terus sama simbah saya udah cuma dilihat saja terus ditinggal. Nah, waktu itu saya diceritani gini, kok gak diambil mbak ya gitu. Lah buat apa diambil kayak gitu katanya gitu. Soalnya kalau simbah saya itu gini mas, simbah saya itu gak ingin anak keturunannya itu nanti kalau memiliki sesuatu yang katakanlah tentang kejadukan atau apa, nanti takutnya itu jadi sombong. Itulah kenapa anak keturunan itu nggak ada yang diajari keilmuan beliau. Jadi
waktu itu saya pernah gini mas, saya pernah, Mbak, saya pengen katakanlah jadi orang yang jatuh gitu ya. Waktu itu nggak usah kayak gitu. Orang yang paling hebat, orang sakti itu adalah orang yang sabar. Nah, gitu. Orang yang nggak pernah menyakiti orang lain. Orang yang nggak pernah katakanlah itu dengan sesama manusia itu baik. Kalau sama bisa melakukan seperti itu, sabar dan juga baik sama orang, insya Allah sama nggak punya musuh kok. Kayak gitu. Itu sobat. Katanya kata beliau itu waktu ngendikan itu seperti itu. Jadi orang sakti itu seperti itu. Orangnya harus sabar dan kalau tidak menyakiti orang lain, insya Allah panjenengan tidak akan punya musuh. Sampai tidak akan punya musuh. Nah dari situ terus saya juga, oh berarti cuma seperti itu saja. Tapi ternyata sobat, sabar itu berat banget ternyata. Itu sih mas, saya seperti itu mas. Makanya kenapa anak keturunannya nggak ada yang kayak gitu. Meskipun katakanlah ada yang bilang, banyak yang bilang, mas sampean ini ada wadahnya itu punya apa ya, dari faktor keturunan itu punya bakat seperti ini gitu. Tapi tinggal ngasah saja, tinggal nyari gurunya katanya gitu. Tapi saya enggak, saya sudah si bahasa dulu sudah kayak gini saja apa adanya. Kembali lagi mas tentang yang ini coba ini sudah selesai apa belum ceritanya? Sudah selesai ya. Sampai akhirnya itu tadi mau dikasihkan ke calon saya itu tadi kan. Terus calon saya, ya buat apa saya lo nggak ngerti apa-apa, saya nggak ngerti perkara-perkara gini ya. Terus tak kasihkan ke Daniel aja ya. Soalnya Daniel suka kayak gini-gini. Ya nggak apa-apa, nek iso ngeramut katanya gitu. Ya dia kan tahu saya suka ya, akhirnya ini ambilan gitu tadi. Ada syarat buat ngambilnya disuruh hari Kamis malam lah, masuk Jumat ya, berarti habis maghriban gitu. Selama dari rumah sampai ke lokasi itu nggak boleh putus sholawat. Ngambilnya gitu. Waktu saya mau ngambil ke rumah itu dikasih syarat seperti itu. Tapi kan kelewat nih, sudah kelewat dari Kamis itu. Saya janjinya Kamis minggu depan gitu. Beliau mikirnya Kamis besok ini gitu. Itu sudah ditanyakan ke calon saya. Di jarene dijumuk kok ndak dijumuk. Lho jarene Kamis sore isone bisanya ya Kamis depan gitu. Kan jarene harus Kamis dong. Oh ya wes. Kayaknya dia ngecek niat tenan apa ora gitu. Ya saya ambil hari Kamis itu malam. Kalau ini sobat, ini ada tutupnya, tetapi tutupnya ini dibuka sendiri mas ya. Karena dari bentuknya memang sudah terlihat sangat sederhana sekali. Kalau untuk datangnya itu cuma bilah mas. Nah itu kan nggak tahu bilah apa nek ceritanya yang tadi saya ya datang bilah atau mawon. Bilah itu saja ya. Ini sudah agak dibersihkan ya mas. Bersihkan sendiri. Ini tombak piring lanang. Ya ini untuk odol-odol. Iya ada odolnya. Terus dia pesinya ini ujungnya ini puntiran ini sobat. Tak lihat gitu dari kacamata fisiknya saya loh ya. Ini memang bentuknya itu dia meriayeni. Dia bagus memang bentuknya. Nah mungkin boleh boleh. Nah mungkin seperti ini sobat. Nah ini seperti ini. Ini bentuknya ini saya kalau melihatnya meskipun ini kecil, jadi tidak terlalu besar ini sobat. Ya umum lah. Tetapi bentuknya ini kesannya itu meriayeni untuk di pusaka ini. Nah, mungkin ada cerita tambahan mas sebelum kita tutup. Karena kalau lama-lama nanti takutnya nanti tambah. Jadi intinya gini, pusaka yang datang sendiri selama ini yang saya dengar, selama ini saya cuma mendengar cerita-cerita saja. Tetapi hari ini saya bukan dibawakan beliau ini nantinya mau diservis sama saya, dibuatkan warangka. Jadi dibuatkan warangka di sini. Nah ini konon kata dari Mas Daniel didapatkan dari itu tadi
bandangan. Bandang. Kalau orang Jawa itu bilang bandang. Jadi bandang itu tertarik gitu loh, menarik. Jadi tiba-tiba ada gitu loh. Tadinya itu ada pusaka yang dikasih oleh seseorang gitu, berupa tombak apa Chris? Tombak. Terus disimpan oleh pakdenya Mas Daniel ini, disimpan di lemari. Ternyata tahu-tahu besoknya itu sudah ada 2 yang ini. Nah ini artinya ini kebandang. Tapi yang tombak yang pertama tadi karena pakdenya Mas Daniel juga tidak begitu suka gitu, dikasihkan orang. Sedangkan tombak yang ini, yang bandangan ini dikasihkan Mas Daniel gitu ya. Kapan saya dapat bandangan ini? Karena selama ini saya cuma memahari loh Pak, nggak pernah ada bandangan gitu loh. Karena yo pusaka wakil bandang. Lumayan. Kan lumayan. Satu bandeng satu. Iya kan gitu. Tapi gini Mas, bandangannya itu ya alhamdulillah mungkin berupa rezeki ya, mungkin rezeki dari Tuhan. Akhirnya dapat membandang dengan cara memahami seperti itu. Mungkin ada ini Mas Dali, mungkin ada pesan dan juga kesan kepada sobat Bumi Mojopahit mungkin terbantukan. Pesannya secara umum saja, kalau memang suka pusaka ya silahkan suka ya. Kalau suka kita sebagai makhluk wujud ya, makhluk zahir lah, makhluk wujud, makhluk zahir kalau gitu kalau bahasa pesantrennya. Ya seyogianya, eloknya ya memang kita menilai sesuatu sesuai zahirnya saja gitu. Karena kalau selama ini banyak orang-orang yang merasa ketipu atau apa itu ya. Ini tarian, ini ada isinya gini. Sedangkan wujudnya kalau menurut saya pribadi kurang lah. Kalau mau dikoleksi itu kurang ya. Sedangkan harganya tinggi gitu ya. Jadi kalau buat saya pribadi janganlah kalau yang seperti itu. Ya, kecuali kalau memang ada niat ya enggak tahu namanya orang ya. Saya butuhnya memang buat ini nggih. Wallahu a'lam, itu terserah pilihan jenengan. Cuma kalau buat saya pribadi, kalau sama-sama mahal, ada yang sepuh utuh sama yang gripis tapi ono isine, saya lebih milih yang sepuh utuh. Nah, jadi lebih ke aspek seninya. Ini menarik Mas. Mungkin habis ini kita akan ngobrol lagi mungkin ya. Untuk yang di sesi ini mungkin cukup sekian. Nanti saya ingin ngobrol lanjutan dengan Mas Daniel, tapi bukan hal-hal apa yang ini, bukan yang tombak. Saya ingin sedikit membahas tentang yang ini, Pak. Tadi beliau Mas Daniel tadi membahas ini 2. Nah, di sini ini banyak sekali biasanya yang tertipu, orang-orang awam loh ya, yang tertipu dalam tanda kutip oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena ingin mendapatkan lebih. Gitu loh. Lebih karena lebih apa ini maksudnya Mas Tony? Kita akan nanti ngobrol lagi dengan Mas Daniel di video berikutnya. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya dan juga Mas Daniel menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.